Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Live Unpad Mata Kuliah Pancasila. Salam Pancasila. Saya Rafanda Rojat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pokok bahasan Pancasila dan demokrasi. Tujuan dari pokok bahasan ini adalah supaya mahasiswa mampu menerapkan Pancasila dan ikut serta menjaga demokrasi negara Indonesia. Tentunya teman-teman mahasiswa telah mengetahui sistem perolehan kekuasaan negara Indonesia, yaitu melalui demokrasi. Adanya pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota MPR dan DPR, anggota DPD, dan pemilihan lainnya. Pada kesempatan ini akan diterangkan lebih lanjut mengenai demokrasi Pancasila dan maknanya. Makna Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang meletakkan kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat, yang melalui diformulasikan sistem perwakilan dalam peradaban modern. Menurut Abraham Lincoln, government of the people, by the people, and for the people. Demokrasi konsep universal. Demokrasi adalah konsep universal kapanpun, dimanapun. Demokrasi adalah sama Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan Afrika. Jika bertemu kondisi objektif suatu negara, sejarah, falsafah, dan nilai kehidupan budaya regional dan lokal, lahirlah varian demokrasi, istilah yang mengikuti demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi jika ditinjau dari pendapat Al-Madudi yang dikenal dengan sosok guru demokrasi, menurut Al-Madudi prinsip demokrasi adalah sebagai berikut: kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Adapun 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi yang didukung kecerdasan. Yang kelima, demokrasi yang menempatkan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum melandasi pelaksanaan demokrasi. Yang ketujuh, demokrasi yang menjamin otonomi daerah. Pelaksanaan demokrasi harus tetap menjamin tegaknya persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi diarahkan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kesembilan, demokrasi dengan kesejahteraan rakyat. Demokrasi juga mencakup bidang ekonomi. Dan yang terakhir, yang ke-10, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, kebebasan dan persamaan atau freedom equality. Yang kedua, kedaulatan rakyat, people's sovereignty. Yang ketiga, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, meliputi Dewan Perwakilan Rakyat yang representatif, Badan Kehakiman Peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas, prinsip negara hukum, sistem duipartai atau multipartai, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, dan terakhir, jaminan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas. Kesimpulan dari pertemuan ini, yang pertama, berdasarkan ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. Yang kedua, dalam kesimpulan ini,
Demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional, selain karena dirumuskan nilai dan normanya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Indonesia juga bersifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Di kesimpulan yang ketiga, praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut. Yang keempat, sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Demikian paparan tentang Pancasila dan demokrasi. Sampai bertemu lagi di Unpad Live dengan pokok bahasan selanjutnya. Terima kasih dan salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.